Mari kita berdoa. Menuju tahun 2013 lewat dan lalu Tuhan, ada harus yang kami pertanggungjawabkan. Paling tidak bagaimana 2013 telah kami lalui seturut komitmen dan janji kami di awal 2013. Biarkanlah firman-Mu hari ini menolong menuntun kami untuk kami boleh mengilas balik tahun ini, sehingga kami sungguh seperti kata pemazmur, beroleh hati yang bijaksana. Urapan Roh-Mu yang kudus kami butuhkan, kelembutan-Mu kami rindukan, supaya kami rela melihat ke belakang untuk kami melangkah ke depan. Karena bisa jadi sesuatu di tahun 2013 ini menghambat jalan-jalan kami di tahun-tahun mendatang. Ya Roh Kudus, firman-Mu akan diberitakan. Biarlah Engkau yang telah mengilhami para penulis mengilhami kami kembali, supaya kami boleh mengerti, menerima, bergirang, bersuka, dan ya terhadap firman-Mu itu. Urapi semuanya kami, baik kami yang mendengarkan maupun kami yang memberitakan, di dalam Kristus Yesus. Amin. Satu Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan 14. Satu Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan 14. Satu Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan 14. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar dan yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud,
maka aku akan memperpanjang umurmu. Itulah pembacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap orang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. 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 Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seandainya kita punya daya ingat yang luar biasa, dan saya yakin kita punya, coba Bapak Ibu ceritakan ulang sedikit di batin Bapak Ibu, sebenarnya mana yang paling banyak telah saya lakukan? Mencela suami istri atau memuji suami istri? Yang suami memuji istrinya atau lebih banyak mencela istrinya? Sebaliknya, seterusnya, seorang anak coba mengingat di tahun 2013 ini, kalau ditimbang mana yang lebih banyak, menuruti atau menentang? Kita yang bekerja, coba kita ingat 2013 ini, mana yang sesungguhnya bekerja serius dan tidak serius? Kira-kira timbangan kita miring kemana? Saudara yang terkasih, rasanya terlalu rumit melakukan hal itu. Ya sudahlah, kan tahun sebelumnya begitu, tahun-tahun sebelumnya juga begitu. Kita hidup aja kok sampai sekarang. Saudara, inilah yang perlu kita renungkan mengakhiri tahun 2013 untuk bisa menatap tahun 2014. Saudara, walaupun lembaga Alkitab memberi judul doa Salomo, sebenarnya bukan doa Salomo judulnya yang lebih tepat, tetapi sesuatu yang luar biasa yang pernah saya sampaikan dalam renungan di doa pagi, yaitu ayat 5. Coba Bapak Ibu ulang-ulang kalimat ini luar biasa sekali. Dikatakan demikian, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Saudara, kalau kita ulang kalimat-kalimat ini berulang kali, kalimat ini berulang-ulang kali, rasanya luar biasa loh. Mintalah yang akan kuberikan. Seakan-akan Tuhan mengatakan, hei Salomo, lo tahu sebenarnya apa yang gue kasih sama lo sebentar lagi nih, 2 jam lagi nanti, sebenarnya lo tahu yang gue kasih kan? Minta. Beda. Kita meraba-raba doa-doa kita. Saya pernah sampaikan ini dan tentu sesuatu yang aneh, tetapi saudara, kalau saya gambarkan jawaban Tuhan dalam hidup ini adalah talang, seperti permainan bola, dan bola yang paling bawah adalah bola yang akan dikeluarkan. Kira-kira kita bisa tahu enggak bahwa bola yang akan dikeluarkan Tuhan itulah yang akan dikasih sama kita? Kalau bicara panjangnya pemberian Tuhan itu, bisa jadi ribuan kilometer. Rugi kalau kita meminta yang masih 10.000 kilometer di belakang, padahal bola yang sebenarnya akan diberikan Tuhan tuh tinggal jatuh gitu. Luar biasa saudara. Tuhan hebat, sangat luar biasa. Ketika Salomo mengakui dirinya, aku ini seorang raja yang masih muda dan belum berpengalaman. Mengakui, Salomo di dalam mimpinya mengakui bahwa itulah dia. Seadanya dia, apa adanya dia. Tidak menutup-nutupi siapa dirinya. Tidak menutupi apa pergumulan hidupnya, apa yang sedang dirasakannya, apa yang sedang dipikirkannya, tidak. Dan Tuhan mengatakan, yes Salomo, itu yang akan kuberikan kepadamu.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang kalau kita sepakat judul ini menjadi sebuah doa, maka coba tanya lagi selama 2013. Doa kita tuh doa model apa? Mengapa doa? Karena sesungguhnya doa adalah sebuah perjuangan yang menyakitkan. Jangan kira doa sesuatu perjuangan atau pengalaman yang menyenangkan. Doa itu menyakitkan pengalamannya. Karena apa? Ketika kita berdoa, kita sedang mengatakan, Tuhan, mau lo apa? Gue siap menerima. Apalagi yang rutin kita berdoa, kehendakmu jadilah. Saudara, menarik sekali hal ini. Antonio de Melo mengatakan, jangan kita menyepelekan doa kita. Doa harus dilakukan sebagaimana seharusnya. Waktu kita datang kepada Tuhan bukan karena kita sedang pelarian. Walaupun pemazmur berkata kita layak lari bersembunyi di hadapan Allah saat kita bergumul. Tapi ingat, hidup doa bukan pelarian. Hidup doa adalah sebuah perjuangan ingin mengetahui apa yang akan Tuhan berikan kepada hari ini untuk kujalani. Nada ini hampir sama dengan firman-firman dalam kitab-kitab Musa yang mengatakan, apa yang kuperintahkan padamu hari ini haruslah kau lakukan. Tapi sayang sekali banyak orang percaya yang punya kitab suci yang luar biasa ini tidak pernah menikmati keluar biasaan firman ini. Di situ masalahnya. Luar biasa, saudara. Saya ingin tanya, kira-kira kalau seperti khotbah di anak remaja, sudah berapa kali Bapak Ibu bolong dalam 365 hari dalam baca Alkitab? Bolongnya berapa hari? Saya ingin tanya Bapak Ibu, siapa yang genep 365 hari sampai hari ini baca Alkitab? Enggak bolong, angkat tangan. Ya saya nggak bolong, saudara. Karena walaupun bukan yang rutin, saya harus persiapan toh. Loh iya dong, saya harus jujur. Ada yang nggak rutin tetap persiapan. Tapi paling tidak, saudara, juga jangan takut. Oh saya enggak. Sekarang saya turun nilainya. Yang selama 365 hari selalu baca satu ayat saja. Tidak bolong, satu ayat saja. Ada, gak usah malu-malu. Satu ayat doang gitu. 1 Januari Mazmur 1 ayat 1, 2 Januari Mazmur 1 ayat 2. Paling enak baca Mazmur 119. 116 hari saudara hanya baca satu Mazmur. Tinggal 2 kali aja Mazmurnya 2 aja. Jadi berapa? 2 3 2. Tinggal berapa hari lagi tuh? Tinggal 3 kali aja baca Mazmur 119. Udah setahun kita baca dia. 3 kali aja baca Mazmur 119. Bapak Ibu sudah selesai menyelesaikan 2013 dengan luar biasa. Tuhan gak nyuruh, baca satu kitab ya. Enggak, saudara. Baca ya satu pasal, satu ayat saja. Pertanyaan ini pernah membingungkan anak katekisasi yang akan mengaku percaya. Saya katakan, bagaimana? Kau kan sudah mau lahir baru nih. Gaya GKI, yaitu CD kan. Kalau di luar sana kan lahir baru nggak perlu CD dulu. Yang penting gue percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Selamat, sudah lahir baru. Tapi pertanyaannya, kita yang punya gaya lahir baru dengan CD atau pengakuan percaya, saya tantang, maukah engkau membaca satu ayat satu hari? Berat nggak? Oh iya Bang Tohom, yang nggak berat. Ya memang nggak berat, cuma satu ayat kok. Tapi hari ini rasanya menjadi, apakah hal itu perlu ditanya Pendeta Tohom? Ya, wajib ditanyakan melalui mimbar ini. Karena apa, saudara? Ada kata-kata yang setimpal, ada kata-kata yang sejenis, yang satu rasa dengan apa yang digambarkan di sini. Ketika Salomo meminta untuk menimbang perkara, memutuskan hukum. Yang ketiga, membedakan yang baik dan yang jahat. Lalu Tuhan ketika menjawab, dia memberikan hati yang penuh hikmah dan pengertian. 4 kata
baik itu perkara, baik itu hukum, baik itu yang baik atau yang jahat, dan pengertian, diwakili dengan kata Taurat di dalam kitab suci. Saudara, tentu ini menjadi pertanyaan kita. Apa iya? Sudah nggak zamankah baca kitab setiap hari? Hati-hati Bapak Ibu. Tapi paling tidak, sumber hikmah atau hikmat orang percaya adalah firman Tuhan. Bukan quotes di internet. Bukan renungan-renungan yang dikirim pendeta atau teman-teman. Bukan. Yang menjadi sumber hikmat pertama adalah Alkitab itu sendiri. Sebab apa yang dikirimkan renungan-renungan oleh siapapun, itu sudah hasil olah dirinya sendiri. Kalau saya mengirimkan sebuah semangat renungan pada Bapak Ibu, itu hasil olah saya. Dan itu sesuai dengan tanah perkara hidup saya, pergumulan hidup saya. Beda dengan Bapak Ibu yang rasakan. Kalaupun sesekali sama, ya. Tapi selama 365 hari, itu beda. Kali ini Salomo meminta sesuatu yang realistis dirinya. Aku, yang sesuai dengan diriku, keadaanku. Itulah yang diminta Salomo. Kira-kira doa malam ini apa Bapak Ibu? Mintalah apa yang Bapak Ibu paling harapkan malam ini terjadi. Jangan ragu. Tuhan, aku rindu semua keluargaku ngumpul. Kenapa tidak? Bisa? Bisa. Tapi saudara yang terkasih, hari ini temanya bukanlah soal bagaimana kita membaca, tapi mengilas balik tahun 2012 dengan hikmat Allah. Maka bicara mengilas balik, maka tidak salahlah kalau kita juga mengakui bahwa ada saatnya keputusan kita salah, bukan? Ada saatnya ucapan-ucapan kita, kata-kata kita, pikiran kita itu merusak hidup kita, melukai orang lain, melukai sesama kita, melukai anggota rumah tangga kita. Sangat bisa. Dan inilah yang kita ingin kilas balik, ingin kita lihat. Maka ketika nanya soal timbangan tadi, ini penting. Dan ini dipengaruhi oleh cara kita. Bagaimana kita melihat, bagaimana kita menatap kehidupan yang sudah diberikan Tuhan. Lebih dalam lagi menggenapi yang dikatakan Rick Warren dalam buku Purpose Driven Life or Purpose Driven Church serta Antonio de Mello, maka salah satu cara pikir kita untuk bisa mengilas balik tahun 2013 bertanya, apa tujuan Tuhan untuk hidup saya selama tahun 2013? Kira-kira apa yang Tuhan inginkan dilakukan oleh kita manusia, oleh umatnya, oleh umat kesayangannya ini, oleh anak yang sangat baik ini untuk dilakukan. Karena itu akan mendorong seseorang untuk dapat mengambil sebuah keputusan, untuk dapat mengambil sebuah pilihan. Tidak ada masalah jikalau kita ternyata timbangannya lebih banyak yang negatif. Tapi justru itu penting. Bisa jadi karena memang kita lari daripada Tuhan. Yang dalam bahasa Antonio de Mello dikatakan, kita sedang mengalami desolusi. Kita seringkali jujur harus mengakui, di tahun 2013 kita mengambil keputusan saat kita kekeringan rohani. Kita mengambil keputusan saat kita jauh dari Dia. Yang lebih tepat lagi, kita mengambil keputusan saat kita emosional. Dan yang paling bahaya, saat kita punya sebuah kepentingan.
Jika saudara punya sebuah kepentingan, maka itu sebenarnya sedang mengalir di seluruh aliran darah saudara, di sumsum sendi tulang-tulang saudara, dan itu yang akan saudara pikirkan, katakan, buat untuk orang-orang di sekitar saudara. Buktikan itu kalau Anda ingin mengulang di tahun 2014. Mengerikan hal-hal demikian. Sepertinya dia akan membuat sebuah jalan yang luar biasa. Nanti kalau ini trap, kayaknya udah diatur gitu. Karena ada sebuah, dan itulah yang menjadi masalah pergumulan kita. Salomo meminta suatu yang sesuai dengan kebutuhannya. Saudara, kalau ditanya, kira-kira kalau Pak Tohom adalah Salomo, maka saya akan katakan, Tuhan, aku seorang pendeta yang ditabiskan 1 September 2001, dan sekarang saya mau jalan 12 tahun pelayanan. Selama 12 pelayanan aku menghadapi A, B, C, D. Maka yang dibutuhkan Tuhan adalah kesabaran. Yang kedua, Tuhan, kemampuan membagi waktu. Kalau masalah besar datang, maka yang kebutuhkan Tuhan adalah bagaimana supaya saya tetap dapat memutuskan yang baik, tetapi mulut, bibir, lidah saja ini tidak berdosa terhadap Engkau. Saudara yang terkasih, kembali pertanyaannya sekarang pada saudara, bagaimana dengan saudara? Sebuah usulan sederhana, bagaimana saudara dapat mengilas balik dengan hikmat, maka coba baca ulang. Nggak usah baca Mazmur 19 3 kali, tapi cukup, nggak usah semua Alkitab. Paling tidak ada satu tuntunan yang ditawarkan oleh banyak penulis-penulis buku Bapak Ibu, untuk bisa kita hidup setahun, luar biasa. Coba praktekkan khotbah di bukit. Matius 5-7, coba olah, siapkan untuk tahun 2014. Dan coba evaluasi 2013 dengan seluruh khotbah di bukit. Tentang doa, tentang kekhawatiran, tentang menghakimi, tentang mengatakan yes or no. Coba nanti ulang, coba lihat, ya, gue lapot gue merah ya, wah ini biru, wah ini merah, ini biru. Akan mudah. Menurut saya hikmat adalah demikian. Betul, ada yang disebut hikmat, pengetahuan, pengalaman, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi saudara, karena kita orang percaya, orang yang punya Kristus, pikiran Kristus, perasaan Kristus, maka alat untuk mengukur tahun 2013 harusnya hikmat yang dari Tuhan, bukan yang lain. Dan ini menjadi sebuah dorongan untuk kita lebih baik. Kembali ke kata desolusi tadi. Diingatkan, kita harus berpindah supaya dapat mengilas balik itu. Maka kita perlu mengalami konsolasi. Konsolasi adalah penghiburan rohani. Saudara, biasanya orang yang telah dihibur rohaninya akan ada sebuah dorongan untuk berani mengambil keputusan atau merubah keputusan yang telah lalu, kalau itu salah. Dan saudara-saudara bisa screening hidup saudara masing-masing. Mana yang paling banyak di tahun 2013? Mengalami masalah atau tidak? Yang kedua, sering gelisah atau tidak? Yang berikutnya, sering depresi atau tidak? Maka jikalau lebih banyak saudara mengalami masalah, gelisah dan depresi, maka sesungguhnya saudara sedang jauh dari kehendak Tuhan. Saudara sedang melakukan keputusan-keputusan egoistis, egosentris, narsisme, itu kata anak remaja. Hanya untuk kepuasan diri kita sendiri.
Oleh karena itu, ketika ada konsolasi penghiburan rohani dalam hidup kita, yaitu dengan mengatakan secara sederhana, ini loh aku Tuhan, ini adanya aku kemarin baru marah sama istriku, sama anakku, aku lagi sebel di kantorku, aku lagi dihujat orang lain, aku lagi begini, dan aku menangis di hadapanmu, inilah aku Tuhan, bantu aku untuk mengambil sebuah keputusan dengan situasiku yang seperti itu. Percaya, Tuhan akan berikan kepada saudara jalan keluar. Orang yang tidak mengakui keberadaannya dengan sejujur-jujurnya, maka kehendak Tuhan jauh dari dia. Tetapi saudara, momen ini menjadi penting karena penghiburan rohani sebenarnya ditawarkan kepada saudara paling tidak 52 minggu, bukan? Itu yang tidak absen 52 minggu kebaktian minggu. Siapa yang udah absen selama 52? Siapa yang penuh 52? Ditambah Paskah, masa Prapaskah, tambah 7, tambah Advent 4, tambah Pesta 1 gitu. Berapa? Sudah 70 kebaktian. Itu adalah model-model konsolasi supaya kita berani mengubah keputusan yang salah, tapi juga berani mengambil keputusan yang baik. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Dan dalam menikmati perjamuan kudus, coba saat Anda menerima roti dan anggur, saat semua formulasi perjamuan kudus dibacakan, ingat kembali, sudahkah dengan cara yang benar saya mengikuti perjamuan? Sudahkah kita dengan hati hancur lulu sesuai dengan keadaan kita menerima roti Tuhan? Sebenarnya kalau menurut peraturan gereja, aku tidak layak Tuhan, tidak layak makan roti ini. Tapi aku berani, karena ini adalah semacam konsolasi untukku. Aku bisa mengubah keputusanku, aku bisa bertobat, aku bisa melakukan yang baik, dan aku mencoba melakukan yang lebih baik dan tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah saya lakukan. Lalu makanlah roti itu. Yang kedua, saat akan menerima anggur atau teh atau air putih sesuai dengan kebutuhan fisiknya, tanya lagi, Tuhan, apakah selama ini saya sesungguhnya hanya dolak-dalik saja, ragu-ragu dalam melayani Engkau, atau hanya kepentinganku yang kuinikan, atau hanya kepuasan diriku sendiri? Tolong Tuhan, kalau aku mengakui kalau itu ada, dan saat aku menikmati perjamuan ini, aku punya komitmen yang baru dan berubah. Tetapi yang lebih luar biasa, karena perjamuan kudus ini adalah perjamuan kudus akhir tahun, maka jadikan perjamuan kudus ini untuk mampu menyerap kembali cara rasa, cara pikir, cara kata, cara tindak Kristus dalam hidupnya, supaya saat kita melihat masa lampau 2013, kita melihatnya dengan sebuah kejujuran. Ya Tuhan, kulihat semuanya itu dengan satu keyakinan, Engkau mempersiapkan jalan baru untukku. Di sisi lain, aku bersyukur padamu Tuhan, karena dengan menyatu dan menunggal dengan Engkau, aku ingin bukan hanya momentum perjamuan kudus ini sebagai kesatuanku dengan Engkau, tetapi menjadi kesatuanku dengan Engkau sepanjang tahun mendatang, agar Kristus lekat di hatiku dan aku lekat di hatimu Tuhan. Orang yang lekat pasti tahu apa yang akan Tuhan berikan kepada dirinya, termasuk hal-hal yang kecil dan mendetail, termasuk hal-hal yang kita tidak suka, termasuk hal-hal yang mungkin kita tidak ingin itu terjadi. Tapi kalau Tuhan bilang, tohom, penghinaan harus terjadi padamu, ya Tuhan, kalau itu yang akan Kau berikan, ku terima. Fitnahan, ya Tuhan, kalau itu yang Kau berikan, ku terima. Sakit penyakit, ya Tuhan, ku terima. Kalau itu Kau izinkan,
Kegagalan, ya Tuhan, aku ini hamba-Mu, kalau itu rencana besar bagimu untukku. Kematian, ya Tuhan, nyawaku adalah milik-Mu. Katakanlah itu saat saudara menikmati roti dan anggur. Dan segera katakan juga, ya Tuhan, aku mau yang Kau kehendaki terjadi padaku di tahun 2014. Selamat berjuang, saudara. Amin.